Selamat datang kembali para pencari penyakit di cerita malam Jumat kali ini bersama saya Ahmad Dhani sebagai host dan juga rekan saya Alia Aziza. Kali ini kita juga mengambil narasumber yang tentunya menarik untuk diceritakan kembali kisahnya. Dan ini dia penampilan spesial dari bintang narasumber kami yang ceritanya itu sangat unik terkait dengan masalah-masalah mistis seperti hal-hal gaib, hal-hal ganjil yang dialaminya selama belakangan ini. Langsung saja kita hadirkan kepada narasumbernya. Sebelum kita memulai ke inti cerita, kami mau kenalan dulu nih sama Kak Ilma. Kak Ilma, silahkan perkenalkan diri. Halo, kenalin aku Adisa Ilma dari Semarang. Jadi profesi saya itu nakes ya, gitu. Untuk memulai cerita kali ini, saya mau tanya satu hal nih. Nanti masih ada beberapa hal lagi yang akan saya tanyakan. Ini untuk yang pertama, saya bertanya bagaimana asal-muasal Teror ini gitu. teror ini Kayak bermula, kejadian kayak ini. misal pertumbalan ini tuh dimulai itu gimana Kak Nah, Ilma? itu. Iya, jadi itu dimulai dari tetangga saya. Namanya saya samarin aja, namanya Pak Andre sama Bu Indri. Nah, Pak Andre sama Bu Indri ini punya anak. Nah, anaknya itu teman saya sendiri. Jadi teman saya sendiri, maaf aja nih, teman saya itu masih pengangguran gitu, belum dapat pekerjaan, sementara saya di umur ya 20 tahun ini udah keterima jadi nakes di salah satu rumah sakit. Nah, jadi awal mulanya itu apa ya, tetangga saya tuh kayak iri gitu loh sama saya, kayak sering ngomongin saya di belakang, sering bujingin gitu, Jadi kayak sebenarnya kelihatan dari luarnya itu baik sama Kak Ilma, tapi ternyata kebalikannya ya, iya banyak sikap buruknya. iya, jadi kayak saya sering dikasih apa tuh kalau antar makanan namanya ya, itu namanya Oh iya. kayak sering ngasih bolu tapi Berkat gitu. ya sering ya, makanya saya juga kayak nyangka gitu. Kalau misalnya kejadian-kejadian yang dianggapnya Kak Ilma itu kayak ekstrim gitu sampai membahayakan nyawa itu pernah nggak? Pernah ya, itu waktu itu saya lagi boncengin ibu saya kayak mau pergi gitu ke suatu tempat, saya lupa kemana, terus di jalan itu kan saya nyetir, itu saya lihat kayak ada orang berdiri kayak tangannya gini, mana ya bilangnya kayak gini ya, kayak ngadeng gitu loh, tahu kan kalau orang ngadeng. kayak Merasa kayak terganggu gitu atau merasa terancam gitu ya Iya, jadi melihatnya. jadi saya kan langsung belok, habis belok saya jatuh kena batu itu, soalnya kan pasir-pasir, nah itu demi ngehindarin nggak nabrak itu. itu berarti sebelum Kak Ilma tahu kalau ternyata Kak Ilma itu jadi tumbal dari tetangga Kak Ilma sendiri. Iya. Kalau menurut Kak Ilma itu tuh salah satu gangguan dari tumbal itu atau memang hal mistis lain yang tidak ada hubungannya? Kalau hal mistis lainnya saya belum pernah ya, kayak diliatin atau lampu atau apa gitu, nggak pernah ya. Kayak baru kali ini dari gangguannya itu saya ngerasa ya itu, ngerasa digangguin. Jadi selama digangguin ini kan Kak Ilma juga nyempetin waktu buat kayak kerja gitu. Saya dengar kakaknya ini nakes ya. Iya. Nah, kalau nakes kan kita bicara soal nakes balik lagi ke ilmu-ilmu atau hal-hal itu yang dapat dibuktikan gitu secara entah itu sains ataupun teknologi. Nah, kira-kira dari kakaknya sendiri percaya kayak hal-hal horor atau mistis gitu nggak selama ini? Nah, kalau selama ini sebelum ada kejadian itu ya, saya kayak oh ya udah, kayak apa ya, Nggak terlalu memikirkan. nggak terlalu memikirkan, terus nggak terlalu percaya kayak ala paling cuma bohongan, atau kan kayak bisa dibuktiin pakai ilmu ilmiah gitu loh. Kita bicara kan memang tumbal yang dari tetangga Kak Ilma ini. Nah, untuk gangguannya itu yang merasakan Kak Ilma sendiri atau anggota keluarga lain juga merasakan? Nah, kalau anggota keluarga saya sendiri itu ada, tapi kayak beberapa gitu, kayak misal adik saya masih kecil, terus ibu saya gitu. Tinggalnya itu sama siapa aja Kak Ilma? Kalau saya itu sama ibu sama adik saya sebelum ngekos di Semarang. Jadi kalau kejadiannya itu saya kan belum pulang nih, saya masih di rumah sakit ngurus ini itu, tapi kata ibu saya
ibu saya tuh lihat saya tuh udah pulang, jadi kayak pulang pakai seragam, pakai tas gitu, kayak dari kerja dari rumah sakit gitu. Terus ibu saya lihat saya tuh masuk ke kamar gitu, jadi kayak bener-bener apa ya, kayak mirip saya tapi bukan saya Tapi gitu. itu nggak nyapa ibu Kak Ilma, maksudnya tidak bicara apa gitu, misal kayak salam atau nyapa ibunya kayak bu aku pulang kayak gitu, atau langsung Iya gitu. masuk ke kamar. Itu kalau kata saya kayak langsung ke kamar, terus kayak mukanya agak pucat lemes gitu, kayak orang belum makan, tahu kan? Oh, Nah jadi iya, kayak agak aneh gitu ya, nggak kayak Kak Ilma yang biasanya gitu. iya makanya ibu saya juga heran waktu saya pulang, tak kira kamu udah pulang gitu, tadi kayak ada yang tuh masuk ke kamar gitu. Selanjutnya ini, untuk gangguan tentang dari tunggalnya sendiri itu yang paling parah itu apa? Ya kalau yang paling parah tuh ya sampai dimimpiin itu ya, sampai dinikahin jin di alam mimpi gitu. Jadi Oh, dari sempat itu juga ya dibawa ke hal-hal di luar, di alam bawah sadar kita gitu. iya pernah, jadi ceritanya itu kan saya lagi sakit demam, demam terus apa kayak agak parah gitu di rumah sakit. Terus saya dimimpiin itu ada kayak prajurit Jawa apa itu namanya, nggak tahu, kayak kesatria, terus jejer-jejer gitu, terus nanti keluar kayak ada raja atau siapanya kita nggak tahu, tapi kayak beda sendiri. Nah itu tuh nggak ada di tangan saya buat masuk ke istananya itu. Terus setelah itu ceritanya langsung kayak apa namanya putus sampai selesai, jadi nggak ada kelanjutannya lagi. Oh enggak, habis itu saya benar-benar masuk gitu loh, masuk ke istananya, terus dibilangin kamu udah saya nikahin, kamu nggak bakal bisa balik lagi ke apa raganya gitu loh. Iya, Jadi udah diambil sama kerajaan sananya buat jadiin tunggal itu, berarti sudah hampir ya. iya makanya pas sadar itu kayak banyak yang ngelilingin, ada dokter ada suster, terus kayak apa itu namanya, kayak udah gerombol gitu loh. Oh iya. Tapi gerombolnya di rumah, Oh jadi Terus kayak jadi kayak ke bawah ke dunia nyata gitu ya. kayak ke bawah ke dunia nyata. Terus katanya kayak udah 8 jam gitu nggak bangun katanya sayanya gitu, padahal saya ngerasa juga cuma sebentar gitu loh. ternyata di Selama 8 jam itu sampai dibawa ke situ ya, alam lain gitu. Iya, kalau di dunia nyata kayak dari rumah sakit dibawa ke rumah, terus kayak hampir apa itu yang dibungkus itu loh, apa namanya, Di dikasih jarum itu loh. oh Iya, di saking kafankan gitu. iya makanya saya jadi berarti kaget. dokternya itu sudah memvonis meninggal, maaf sudah meninggal, tapi itu ternyata sebenarnya kalau itu masih mimpi gitu ya. Iya, Mimpi masuk ke kerajaan itu. iya, Nah ini bisa dibilang juga ke dalam tahap ekstrim ya kalau Iya. udah gitu. Nah Iya, itu sampai gangguannya, membahayakan nyawa ya juga. betul. Nah akhirnya kan Kak Ilma ini dapat selamat sampai sekarang. Itu bisa diceritakan dampaknya dari kejadian sebelumnya itu apa-apa aja. Mungkin ada sedikit tips atau trik bagi para pemirsa juga yang mengalami bisa dibilang kondisi yang sama gitu. Jadi biar itu kan juga memudahkan misal orang lain yang hampir eh, hampir terkena tumbal, iya. iya menjadi tumbal seperti itu tuh gimana? Iya, kalau saran saya sih ya jangan apa, jangan cuek gitu. Terus kayak apa, kalau bisa manggil ustadz terdekat atau Buat siapa bantu gitu, pertolongan itu atau agama. pemuka agama gitu ya, biar nggak bablas. Udah gitu aja. Nah, dari cerita Kak Ilma ini kita dapat ambil pesan ya, yang dapat diambil yaitu kita juga harus selalu berhati-hati ya dengan orang terdekat kita, mau itu keluarga, tetangga, atau sanak saudara yang lain, meskipun mereka apa namanya kayak punya iya akrab, perbuatannya baik, sering ngasih kita makanan apalah kayak gitu, itu belum tentu mereka itu baik sama kita aslinya gitu loh. Jadi bisa aja mereka punya niat tersembunyi, niat jahat buat menyakiti kita kayak gitu. Jadi kita harus selalu berhati-hati juga. Selalu tetap waspada ya, Iya, dan terus juga membentengi diri dengan hal-hal yang agak iya, terus kita juga menguatkan iman kita juga. Terus apa namanya? Kita juga nggak boleh gampang iri sama orang lain, karena kan rezeki tiap orang itu beda-beda ya, udah dibagi sama yang
yang di Puasa. atas. Jadi ya disyukuri saja apa yang kita punya sekarang ini. Ya mungkin dari Kak Ilma atau hostnya ingin menambahkan. Ya, berhubung dengan waktu yang tidak memungkinkan, sebenarnya kami ingin melanjutkan atau mengulik lagi kisah dari Kak Ilma ini, tetapi karena durasinya sudah mepet, kita cukupkan sesi ini sampai di sini saja. Kita saksikan kembali untuk episode selanjutnya, yaitu yang tayang minggu depan, yang pastinya juga tidak kalah menarik dari cerita Kak Ilma ini. Jadi cerita untuk minggu depan juga pastinya Agak spesial. iya lebih spesial lagi dari ini. Nantikan terus konten kita selanjutnya. Akhir kata kami permisi dari kami. Bisa kalian bantu like ataupun subscribe di kolom komentar. Terima kasih.